Bapak Ibu Saudara, saya memohon juga kepada Bapak Ibu Saudara ya, untuk selama penyampaian sesi, demi kelancaran penyampaian sesinya Ibu Ina juga ya, memohon Bapak Ibu Saudara boleh menonaktifkan mikrofonnya ya. Nah, nanti kita di akhir sesi ini, di akhir penyampaian sesi oleh Ibu Ina, kita akan ada tanya jawab Q&A ya, secara langsung dari Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini. Boleh ya untuk namun terlebih dahulu untuk raise hand ya sebelum untuk mengajukan tanya jawabnya. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin pertanyaannya ditanyakan oleh moderator, boleh mengajukan pertanyaannya itu di menulisnya itu di kolom chat ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memohon Bapak Ibu Saudara sekali lagi ya untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya. Saya tidak akan mengaktifkan secara pusat gitu ya. Mohon Bapak Ibu Saudara secara pribadi untuk menonaktifkan secara pribadi nanti untuk mikrofon Bapak Ibu Saudara. Ya, ini aja sedikit perkenalan dari kami ya bagian pembinaan PAK. Dan sekali lagi kita meminta Ibu Inawati boleh membuka kita dalam doa, Bu. Sekalian Baik, Ibu boleh memimpin sesi ini. baik. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh mulai belajar dari kitab Ayub. Berdoa kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk boleh mengerti apa yang Engkau ingin ajarkan melalui kitab tersebut. Dan kami berdoa kiranya kami juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya langsung mulai Pak. Iya, Bu, langsung. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah awal daripada kitab Ayub ya. Jadi kita dengan judul Menang di Masa Sulit. Nah, berikan dulu introduksinya. Jadi next ya, kita melihat bahwa sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, para ahli tidak tahu siapa yang menulis kitab Ayub. Bahkan kita mungkin tidak tahu ya penulisnya itu hidup di zaman apa, tetapi yang satu hal yang biasanya disepakati oleh para ahli, Ayub seharusnya hidup pada zaman Abraham atau bahkan sebelum zaman Abraham. Nah, ada beberapa hal mungkin yang menjadi pertimbangan. Pertama, Ayub mempersembahkan kurban untuk anak-anaknya. Berarti pasti dia hidup sebelum zaman Musa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Musa nanti memberikan Tauratnya, dan di dalam Taurat Musa nanti hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Sedangkan Ayub mempersembahkannya untuk anak-anaknya. Kemudian kekayaan Ayub dihitung dengan ternak ya, dan ini menunjukkan masa yang memang masa lampau. Kemudian yang juga sangat menarik adalah ada kata kesatuan uang kesita. Kalau kita ingat di akhir daripada kitab Ayub, setelah saudara dan teman-temannya datang melihat dia, mereka masing-masing memberikan uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Kalau kita mencoba mencari tahu apa arti 1 kesita, kan di Alkitab kita di bagian belakangnya ada kamus ya Bapak Ibu sekalian, maka dikatakan bahwa kesita itu sekarang adalah mata uang yang sudah tidak diketahui jumlahnya. Nah, tetapi mungkin yang paling menunjukkan kalau Ayub itu hidup pada zaman Abraham atau sebelum zaman Abraham adalah karena umur Ayub lebih panjang dari Abraham. Dari mana kita tahu? Nah, kalau kita diberitahu di akhir daripada kitab Ayub, setelah semua malapetaka yang terjadi dan Allah memulihkan dia, Ayub masih hidup 140 tahun. Padahal kita tahu pada waktu malapetaka dia sudah mempunyai 10 anak yang dewasa. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, 10 anak yang dewasa berarti kan kemungkinan sekali anak pertama sudah berumur 30-an. Kalau anak pertama sudah berumur 30-an, masuk akalnya Ayub sudah berumur 60-an pada waktu itu setidaknya. 60 plus 140, karena kemudian dia masih hidup 140 tahun, berarti 200 tahun.
sedangkan Abraham meninggal pada waktu umur 175 tahun. Dan kita tahu ya di dalam Alkitab, di mana Alkitab kan memberikan silsilah dan umur dari keturunan Adam, Set, dan sebagainya. Umur manusia itu semakin lama semakin pendek karena hukuman Tuhan kepada manusia. Bahkan pada zaman Musa, walaupun Musa tentu saja hidup sampai 120 tahun, tetapi misalnya Mazmur 90 yang Musa tuliskan menunjukkan kalau umur 70 sudah termasuk panjang ya, apalagi kalau 80. Karena itu karena Ayub lebih panjang umurnya dari Abraham, karena itu diperkirakan dia hidup pada zaman Abraham atau bahkan mungkin sebelum zaman Abraham. Nah, next kita kemudian melihat tujuan keseluruhan daripada kitab Ayub. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya next tujuannya, maka tujuan daripada kitab Ayub adalah menjawab pertanyaan mengapa orang benar menderita. Dari zaman kuno sampai zaman sekarang, pertanyaan yang selalu ditanyakan kenapa orang benar menderita. Maka kita melihat bahwa kitab Ayub setidak-tidaknya memberikan kita beberapa tujuan ini. Pertama, menyatakan, balik yang tadi ya Pak ya, masih menyatakan bahwa Allah layak dikasihi terlepas dari berkat yang diberikannya. Dan ini jelas nanti dari pertaruhan Allah dengan iblis ya. Iblis kemudian mengatakan tentu saja Ayub saleh dan takut akan Tuhan karena apa? Karena Allah memagari dia dengan berkat. Coba kalau berkat-berkatnya diambil semua, pastilah Ayub kemudian akan mengutuki Allah. Ya, jadi kita melihat bahwa salah satu tujuan penting dari kitab ini menyatakan Allah layak dikasihi terlepas dari berkat yang diberikannya. Kemudian dari bagaimana Allah menjawab Ayub nanti, maka kita juga bisa melihat bahwa tujuan lain adalah untuk menunjukkan bahwa cara Allah tidak dapat dimengerti oleh kita yang terbatas. Ayub memang awalnya menunjukkan kesabarannya dan keteguhan imannya, tetapi setelah itu dia juga banyak mengeluh Bapak Ibu sekalian ya. Dan bahkan Ayub juga sebenarnya menuduh bahwa Allah berlaku tidak adil terhadap dia. Dan karena itu Allah kemudian menunjukkan kepada dia dan Allah berkata bahwa Ayub telah berbicara tanpa pengetahuan. Karena itu salah satu tujuan dari kitab Ayub adalah supaya kita dapat mengetahui bahwa cara Allah tidak dapat dimengerti oleh kita yang terbatas. Dan kemudian tujuan ketiga adalah mau menyatakan betapa Allah memakai penderitaan untuk menumbuhkan iman umatnya. Kita ingat ya di akhir daripada kitab Ayub, Ayub kemudian berkata bahwa kalau dulu dia hanya mendengar tentang Allah, tetapi sekarang dia melihat Allah, berarti dia mengakui bahwa imannya bertumbuh. Karena itu salah satu tujuan penderitaan dan tujuan kitab Ayub adalah mau menyatakan Allah memakai penderitaan untuk menumbuhkan imannya. Nah, next kita kemudian melihat secara singkat ya struktur daripada kitab Ayub. Kitab Ayub ini ternyata ditulis dengan sangat indah, ada simetris ya. Karena itu kita melihat kitab Ayub dibagi menjadi 3, introduksi ya, pasal 1 ayat 1 sampai 5, kemudian percakapan itu yang paling banyak, pasal 1 ayat 6 sampai 42 ayat 6, dan kemudian ada konklusi. Nah, percakapan itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu 2 interview Yahweh, yaitu Tuhan dengan setan. Kemudian dialog Ayub dengan teman-temannya, ini memang paling panjang, tetapi karena sebenarnya teman-temannya boleh dikatakan menyatakan hal yang mirip-mirip ya, jadi kita itu tidak akan terlalu berfokus pada itu. Kemudian ada 2 interview Yahweh dengan Ayub ya, dan kemudian ternyata dialog Ayub dengan teman-temannya itu dibagi menjadi 2. Di mana ada 4 ronde dengan Ayub, yaitu mengenai 3 temannya ya dengan Ayub, dan kemudian ada 4 pendapat Elihu. Ya, jadi itu adalah secara singkat mengenai struktur kitab Ayub. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk. Hari ini kita hanya akan melihat pasal 1 dan 2, tetapi ini adalah pasal-pasal yang sangat penting ya. Karena itu kita akan mendetilkannya. Pertama kita melihat integritas Ayub, saya bacakan beberapa ayat. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub,
orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, perkataan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu mungkin merupakan sebuah perkataan yang hampir mirip-mirip ya. Saleh itu berarti kan orang yang juga takut akan Tuhan, jujur, kita tahu hidupnya jujur ya, dan menjauhi kejahatan. Yang menarik adalah Bapak Ibu di dalam dua pasal ini 3 kali diulang. Jadi di ayat 1, kemudian 2 kali dari mulut Allah sendiri. Sehingga kalau saya bacakan 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nanti di pasal 2 kembali Allah berkata kepada iblis seperti ini. Pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi ini menunjukkan ya bahwa ketika kita hidup saleh berarti kita itu harus hidup dengan jujur, kita harus hidup dengan benar, dengan adil, dan tentu saja berarti kita tidak seharusnya melakukan kejahatan. Tapi seperti yang saya katakan, Bapak Ibu sekalian, 3 kali diulang. Ini menunjukkan pentingnya fakta tersebut, ya. Dan kenapa sebenarnya ini merupakan hal yang penting? Karena mau menekankan bahwa Ayub menderita karena dia adalah orang saleh, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang mengagetkan ya. Kita tahu bahwa Allah menunjukkan kalau orang yang taat akan Allah akan diberkati, kalau tidak taat baru akan dihukum. Tapi kitab Ayub mau menekankan bahwa Allah memang bisa melakukan sesuatu yang berbeda, di mana Allah bisa membentuk umatnya, dan kesalehan Ayublah yang membuat Allah itu begitu bangga dan kemudian membanggakannya kepada iblis, dan kita tahu gara-gara itu terjadi pertaruhan Allah dengan iblis. Ya, jadi kenapa sampai 3 kali ditekankan? Mau menunjukkan Ayub menderita gara-gara dia saleh. Tentu saja bukan karena Allah menghukum dia, tetapi karena Allah mau menumbuhkan imannya. Ya, jadi 3 kali diulang menekankan pentingnya fakta ini. Saya teruskan, kemudian ayat 2. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep Yahudi, terutama di dalam PL ya, 7 itu adalah angka sempurna, jadi memiliki 7 anak laki itu adalah angka sempurna. 10 pun juga adalah angka sempurna ya. Ayub mempunyai 7 anak laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3, yang memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sangat banyak budak. Dialah orang yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur. Jadi bayangkan, memiliki keluarga yang sempurna, sangat kaya. Nah, mungkin bagi kita ini benar-benar orang yang ideal ya, kaya, keluarga sempurna, dan takut akan Tuhan. Jadi memang mau menggambarkan Ayub itu adalah orang yang sempurna. Kemudian saya bacakan ayat 4 dan 5. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing secara bergilir, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama mereka. Saking Ayub adalah orang yang sangat kaya, setiap anak lakinya, 7 anak laki sudah diberikan rumah masing-masing. Dan mereka secara bergilir kemudian mengundang saudaranya. Nah, ayat ini memang kemudian menimbulkan perdebatan, apakah anak-anaknya melakukan sesuatu yang jahat, karena digambarkan mereka itu berpesta. Tapi menurut saya, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan anak-anak itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Karena yang ditekankan dalam hal ini pesta itu maksudnya makan minum ya. Jadi tidak perlu kita pikirkan pesta yang mabuk-mabukan, tidak. Ini berbicara tentang mereka itu mengadakan makan malam bersama. Bahkan menurut saya ini menunjukkan ini adalah keluarga yang sangat erat. Walaupun sekarang sudah tidak tinggal bersama, seminggu sekali mereka berkumpul di salah satu rumah dari anak-anak Ayub. Nah, kemudian dari mana kita bisa yakin bahwa pesta ini sebenarnya bukan pesta yang jahat? Kita baca ayat 5.
Setiap kali sesudah hari-hari pesta, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, Ayub bangun dan mempersembahkan kurban bakaran sesuai dengan jumlah mereka semua, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, Bapak Ibu, kita kalau membaca Alkitab, kita harus pintar membaca apa yang tersirat. Di sini Ayub berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Berarti Ayub tidak melihat bahwa anak-anaknya sudah berbuat dosa. Dan ingat, dia adalah orang saleh. Kalau pesta itu adalah pesta yang tidak menyenangkan Tuhan, pasti dia tahu anak-anaknya sudah berdosa. Ayub tidak perlu memakai kata mungkin. Dengan Ayub memakai kata mungkin, menunjukkan bagi Ayub tidak terlihat bahwa anak-anaknya sudah melakukan dosa. Dan yang dia takuti, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Dan ini menunjukkan ya betapa ini memang adalah orang yang sangat saleh ya, yang penuh integritas. Dia begitu khawatir anak-anaknya sedang berdosa kepada Tuhan, sehingga dia selalu mempersembahkan kurban setelah pesta itu selesai. Ya, sehingga kita bisa melihat seorang Ayub yang benar-benar penuh dengan integritas. Nah, next kita kemudian melihat ujian pertama Ayub ya dari ayat 6. Suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, anak-anak Allah di sini para ahli setuju ini adalah para malaikat ya, dan berarti Tuhan itu mengadakan rapat dengan malaikat-malaikat dan datang juga iblis. Kelihatannya iblis diundang. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 7, Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan berkeliling menjelajah bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perdebatan juga ya, di mana pertemuan itu diadakan. Kalau menurut saya ya pertemuan itu ya pastinya diadakan di surga dong ya Bapak Ibu ya. Tuhan mau rapat dengan malaikat, masa pinjam tempat? Lagi pula itu tidak mungkin di bumi, karena apa? Karena iblis berkata dia baru menjelajahi bumi. Berarti kan tadinya dia ada di bumi. Jadi kalau tidak di mana? Di neraka? Tentu saja tidak mungkin ya. Ngapain juga Tuhan rapat di neraka? Lagi pula menurut saya Bapak Ibu, neraka belum ada orang. Iblis itu dicampakkan ke bumi ya. Iblis dan nanti orang-orang berdosa baru akan dicampakkan ke dalam neraka setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kan itu seharusnya ya itu ada di surga. Tapi ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kok iblis masih bisa ke surga? Betul nggak? Nah, kelihatannya Wahyu 12 mengatakan seperti ini. Wahyu memang adalah kitab yang sangat sulit ditafsirkan ya. Dan saya bukan ahli wahyu ya, tetapi bagian 12 Wahyu 12 beberapa ayat ini kemungkinan memberikan kita ya kenapa iblis itu masih bisa naik ke surga. Coba kita lihat Wahyu 12 sebentar Bapak Ibu sekalian ya, Wahyu 12. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi ini biasanya dimengerti sebagai umat Tuhan ya, dengan 12 bintang berbicara tentang 12 suku Israel. Ia sedang mengandung dan berteriak dalam kesakitan dan dalam derita untuk melahirkan. Dan kemudian kita melihat berbicara tentang dia mengandung dan melahirkan. Ayat 3, lalu tampaklah suatu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga merah yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi berbicara ada yang disebut si naga. Nah, di ayat 9 dikatakan si naga itu si iblis, si setan ya, ayat 9. Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, balik lagi ke ayat 3. Jadi ada seekor naga merah yaitu si iblis ya. Dan kemudian ayat 4, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang biasanya ditafsirkan
Kita tahu ya, si iblis itu tadinya adalah malaikat penghulu yang jatuh. Ketika dia jatuh, dia menyeret anak-anak buahnya untuk jatuh. Dan ternyata anak-anak buahnya itu sepertiga malaikat. Jadi biasanya ditafsirkan ayat ini menunjukkan iblis si penghuni malaikat jatuh menyeret anak-anak buahnya. Masih di ayat 4 bagian akhir, lalu naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Tentu saja yang dilahirkan adalah Mesias, ya. Ayat 5, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan tongkat besi, namun anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Walaupun memang perkataan ini agak membingungkan ya, anaknya dirampas dan dibawa kepada Allah, ini biasanya ditafsirkan dengan Yesus waktu naik ke surga. Ya, jadi berbicara tentang Yesus naik ke surga. Perempuan itu lari ke padang gurun, sekali lagi perempuan itu adalah umat Allah, dia lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari, ya, berbicara tentang gereja yang masih ada ya di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang menarik dari ayat 7, kemudian timbullah peperangan di surga. Jadi setelah Yesus naik ke surga, timbul peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu berperang melawan malaikat-malaikatnya. Ingat, iblis tadi adalah penghulu malaikat yang jatuh. Jadi Tuhan sengaja mengutus Mikael. Mikael juga adalah penghulu malaikat ya. Jadi supaya sejajarlah kekuatannya. Nah, perhatikan ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Ada kata lagi. Artinya apa? Artinya tadinya sebelum Yesus naik ke surga, iblis dengan antek-anteknya masih bisa ke surga. Sekarang setelah Yesus naik ke surga, baru mereka tidak bisa lagi ke surga. Ya, ayat 9, dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bumi. Ingat ya, belum dilemparkan ke neraka. Ia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama dia. Kan itu berdasarkan ayat-ayat itu, maka saya sih menafsirkan bahwa ya tentu saja pertemuan itu diadakan di surga ya, Tuhan dengan malaikat-malaikatnya, tetapi iblis masih bisa naik ke surga pada waktu itu. Nah, saya teruskan sekarang Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena Ayub adalah orang yang begitu saleh, Allah memamerkan Ayub kepada iblis. Dan tentu saja ini yang kemudian memicu pertaruhan antara Allah dengan Ayub, dan gara-gara itu memicu penderitaan Ayub. Ayat 9, jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, jadi iblis mau mengatakan, tentu saja Allah, Ayub itu takut akan kau karena engkau berkati. Coba engkau ambil semua berkatnya, ia pasti mengutuk engkau. Karena itu kenapa ya Bapak Ibu, tadi salah satu tujuan dari kitab Ayub adalah untuk menunjukkan bahwa Allah layak diberkati terlepas dari berkat-berkat yang diberikannya. Ya, next. Nah, tidak mengherankan kita melihat kemudian iblis memberikan malapetaka, ya. Ayat 12, firman Tuhan kepada iblis, sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu, hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi kata Tuhan kepada iblis, boleh lakukan apa saja tetapi tidak boleh sentuh Ayub. Kan itu kita melihat malapetaka yang pertama.
Nah, saya tidak akan membacakan keseluruhan daripada malapetaka ini. Kelihatannya harusnya kita tahu ya Bapak Ibu, ini terjadi 4 malapetaka, tetapi sebenarnya terjadi seperti kejahatan dan bencana alam biasa. Karena itu kalau kita melihat misalnya apa yang terjadi di yang pertama ayat 15, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasi serta menjatuhkan penjaganya dengan mata pedang, hanya aku sendiri yang luput. Orang jahat ya, orang Syeba yang membunuh ya semua pegawai Ayub kecuali satu yang selamat. Kemudian apa yang terjadi adalah ayat 16, ada api Allah telah menyambar dari langit. Jadi mungkin digambarkan halilintar ya, petir yang menyambar dan kemudian terjadi kebakaran. Yang ketiga adalah 17 orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu kembali orang-orang jahat yang kemudian datang menyerbu ya dan merampas dan membunuh. Sedangkan yang terakhir kalau kita lihat ayat 19, tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dan melanda rumah itu keempat penjurunya. Rumah itu pun roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi anak-anak Ayub berkumpul dalam satu rumah seperti apa yang biasa mereka lakukan mingguan. Dan tiba-tiba angin badai merobohkan rumah itu dan semua anak Ayub meninggal. Nah, yang menarik adalah ini sepertinya semuanya kelihatan adalah malapetaka biasa ya. Orang jahat yang merampas, membunuh dan kemudian api yang kemudian menyambar dan juga angin badai ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah malapetaka yang pertama. Yang menarik adalah kita melihat next apa yang menjadi respon Ayub. Jika ini yang saya bacakan ya. Reaksi pertama Ayub ayat 20 sampai 22. Ayub pun berdiri, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya lalu sujud dan menyembah. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Alkitab kalau Tuhan dengan semua huruf besar, dan itu yang Ayub katakan ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu adalah terjemahan dari kata Yahweh. Ya, jadi ini Yahweh tentu saja kita tahu itu adalah nama Allah secara pribadi, nama Allah yang paling sakral, dan Ayub memuji Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berarti apa? Berarti ya Tuhan karena dia yang memberi, dia juga boleh dong kalau mau mengambil ya. Karena itu dia mengatakan terpujilah nama Tuhan. Tapi yang sangat menarik adalah apa yang dikatakan Ayub, dan ini merupakan sesuatu yang sering dikatakan oleh tokoh-tokoh Alkitab termasuk Naomi ya. Bapak Ibu kalau kita ingat, Naomi mengkreditkan kematian suami dan anak-anaknya kepada siapa? Juga kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat misalnya kitab Rut, kita lihat kitab Rut pasal 1, ini yang Naomi katakan. Jadi kalau saya baca apa yang dikatakan di ayat 13 ya, Rut 1 ayat 13, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Janganlah demikian anak-anakku. Perhatikan, hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan. Jadi dia mau mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum dia dengan mengambil suami dan anak-anaknya. Rut 1 ayat 20, namun ia berkata kepada mereka, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Ya, ayat 21. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Persis sama dengan apa yang Ayub katakan. Padahal seperti yang saya katakan, semuanya itu terjadi sepertinya natural.
orang jahat, orang Sheba, orang Kasdim, terjadi kebakaran dan terjadi angin badai. Tetapi Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Alkitab, kita harus membaca juga secara teologis. Karena tokoh-tokoh Alkitab berbicara berdasarkan teologi yang mereka mengerti. Nah, teologi yang dikatakan Ayub maupun dikatakan Naomi adalah bahwa Tuhan adalah first cause dari segala sesuatu. Sedangkan yang lain itu adalah second causes-nya. Ya, karena itu next kita melihat, kita detilkan sedikit mengenai doktrin ini, doktrin kedaulatan Allah. Jadi tokoh-tokoh Alkitab ya melihat bahwa Allah adalah first cause dari segala sesuatu, ya, penyebab utama. Sedangkan yang lain termasuk iblis, musuh kita, diri sendiri, bencana dan lain-lain hanyalah second causes saja. Nah, Saudara, kita melihat di sini ada 4 penyebab. Bahkan ya, kita tidak langsung dikatakan kalau iblis yang melakukan. Orang Sheba, kemudian api, kemudian orang Kasdim dan badai, itu hanyalah second causes saja, Bapak Ibu. Bahkan iblis pun adalah second cause. Sedangkan first cause-nya adalah Allah. Tentu saja bukan berarti Allah yang bersalah, karena yang bersalah itu adalah second causes-nya. Tetapi kenapa mau mengatakan bahwa Allah adalah penyebab utamanya atau penyebab pertama? Karena mau mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Dan kita tahu iblis bisa memakai orang-orang jahat ya, dan angin dan maupun api karena apa? Sudah mendapat izin dari Allah. Jadi dalam hal ini Allah adalah first cause dari yang terjadi. Dan memang kalau kita melihat di dalam kitab Ayub ini sangat jelas. Karena apa? Allah yang sengaja memamerkan Ayub. Betul nggak? Semuanya ini ya malapetaka Ayub terjadi karena Allah saking bangganya kepada Ayub memamerkan Ayub. Apakah Allah tidak tahu bahwa nanti ada taruhan antara dia dengan iblis dan karena itu ada malapetaka yang akan? Tentu saja tahu. Karena itu kenapa kita melihat Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Bahkan kita lompat sedikit kepada pasal 2, Allah sendiri mengakui dia yang menyebabkan malapetaka terhadap Ayub. Karena itu kita coba lompat sedikit kepada Ayub 2 ayat 3, di mana kembali ya kita melihat pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini persis sama dengan di pasal 1. Tapi Allah menambahkan ini. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Berarti Allah mau mengatakan Allah yang mencelakakan Ayub tanpa alasan. Jadi memang mau Allah sendiri mengakui bahwa dia adalah first cause dari bencana Ayub. Ya, jadi dalam hal ini, nah ini adalah doktrin yang entah kenapa sulit diterima oleh kita ya sebagai orang Kristen, yaitu bahwa yang buruk pun juga adalah dari Allah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita percaya Allah kita Maha Kuasa, maka bukan saja yang baik, tentu saja yang buruk juga dari Allah. Tapi Allah memberikan yang buruk dalam kebaikannya. Karena itu misalnya Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan seperti ini. Ya, coba kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 14. Bapak Ibu nanti boleh ada pertanyaan ya. Ini biasanya sering sekali menimbulkan banyak pertanyaan ya. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan apapun mengenai masa depannya. Ingat ya, hari malang pun juga dijadikan Allah. Berarti hal-hal yang baik itu dari Allah, tetapi yang buruk pun dari Allah. Tapi ingat ya, Allah memberikan yang buruk dalam kebaikannya. Dan itu yang sangat dimengerti oleh Yusuf. Karena itu kenapa Yusuf tidak sakit hati bahwa saudara-saudaranya menjual dia.
Karena apa? Nah, coba kita lihat Kejadian 50 ayat 20, itu jelas Yusuf percaya dengan doktrin Allah sebagai first cause dari segala sesuatu. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata seperti ini. Ya, setelah ayahnya mati, saudara-saudara datang dan mengatakan mereka bersedia menjadi budak karena mereka berpikir sekarang Yusuf ya akan menghukum mereka. Tetapi Yusuf berkata, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, jadi betul apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu jahat, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Ya, berarti Allah membiarkan saudara-saudaranya melakukan yang jahat, yaitu menjual Yusuf demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi saudara, itulah doktrin kedaulatan Allah, doktrin Allah sebagai first cause, dan itu yang kemudian membuat Ayub bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, jadi jelas Ayub menganggap bahwa yang melakukan itu, maksudnya first cause lah ya, yang first cause-nya itu adalah Allah, Tuhan yang mengambil. Ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu, seperti di dalam bagian lain misalnya Allah mengeraskan hati Firaun, itulah ayat-ayat yang mau menekankan Allah sebagai first cause ya dari segala sesuatu. Oke, next kita lanjutkan ya. Jadi itu adalah ujian yang pertama dari Ayub dan kita bisa melihat bahwa Ayub lulus dengan sangat baik ya. Nah, sekarang kita melihat ujian kedua Ayub. Pasal 2, pertemuan kedua. Ayat 1, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan peristiwa yang sangat mirip dengan pasal 1. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan berkeliling menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, ini ketiga kalinya ya Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan ditekankan sekali lagi. Ya, jadi kita melihat Tuhan seperti biasa mengadakan pertemuan dengan anak-anak Allah iblis dan iblis datang. Nah, seperti yang saya katakan di ayat 3 saya teruskan membaca, ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun kau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, sorry, masih yang tadi ya, masih yang halaman sebelumnya. Ya, sorry, masih sebelumnya Pak. Ya, ini ya. Jadi Tuhan menyatakan dialah yang mendatangkan malapetaka terhadap Ayub di ayat 3 ya. Jadi sekali lagi Tuhan sendiri yang mengaku. Nah, kemudian ayat 4 dan 5. Jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberi segala yang dimiliki ganti nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis berdalih bahwa Ayub tidak peduli selama dia tidak menderita. Mungkin ya kita bisa mengerti kenapa iblis berkata seperti itu. Ingat ya, malaikat tidak kawin mengawini, iblis itu tidak punya keluarga. Jadi tidak mengerti pedihnya orang tua kehilangan anak. Ya, bagi iblis selama Ayub tidak dijamah, ya tentu saja Ayub tidak merasa apa-apa. Jadi iblis mungkin melihat seperti dirinya, pokoknya kalau aku tidak dijamah, mau anak buahku semuanya mati juga aku tidak akan peduli. Ya, jadi iblis berdalih bahwa Ayub tidak peduli selama dia sendiri tidak menderita. Kan itu kenapa dia katakan layangkanlah tanganmu, sentuhlah tulang dan dagingnya, berikan dia kesakitan, dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Next. Jadi akhirnya ayat 6 firman Tuhan kepada iblis, baiklah ia dalam kuasamu, hanya sayangi nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke puncak kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pasal 1, di sini kita melihat bahwa iblis jauh lebih bersemangat. Karena itu ya, ketika Tuhan mengatakan
baiklah dia dalam kuasamu. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub. Kelihatannya langsung, saudara ya. Jadi Tuhan baru ngomong juga, iya dia langsung melakukan. Bandingkan dengan pasal 1, iblis itu tidak langsung. Coba kita lihat lagi ya, pasal 1. Saya bacakan ayat 12 dan 13. Pasal 1. Ayat 12, firman Tuhan kepada iblis, sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu, hanya jangan engkau melayangkan tangannya terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 13, pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum. Saudara lihat nggak? Iblis pergi dan kemudian baru kita dikatakan pada suatu hari, menekankan ada jeda waktu antara iblis pergi dengan kemudian dia menimpakan malapetaka kepada Ayub. Berbeda dengan pasal 2, saudara. Kelihatannya iblis langsung melakukan. Karena itu saya bacakan lagi Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk. Tidak ada kata pada suatu hari. Dan ini menunjukkan kalau dari yang pertama, iblis kayaknya memang nggak yakin dia bisa menang. Ya, karena itu dia kayaknya ya malas-malesan baru pada suatu hari. Tapi sekarang kelihatannya dia cukup yakin dia akan menang. Karena apa? Sekali lagi dia melihat pada dirinya. Selama dia tidak disakiti, dia tidak akan merasa sakit. Ya, karena itu dia berpikir, Ayub pun berpikir seperti itu. Karena itu iblis dengan cepat menulahi Ayub dengan penyakit, dan dikatakan Ayub menderita penyakit dari kepala sampai kaki. Nah, next kemudian ayat 9. Istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu, kutuki Allah dan matilah. Saudara, kita melihat reaksi kedua Ayub, istri Ayub meminta Ayub untuk mengutuk Allah dan mati. By the way, ya sebenarnya di dalam bahasa Ibrani-nya kata mengutuk Allah itu adalah memakai kata memberkati Allah. Mungkin ya penulis Alkitab tidak berani memakai kutuk dan Allah gitu bersamaan ya. Jadi di dalam keseluruhan kitab Ayub, kata yang dipakai untuk mengutuki Allah adalah memberkati Allah, tapi tentu saja kita tahu artinya adalah mengutuki Allah. Ya. Jadi istri Ayub meminta Ayub untuk mengutuki Allah dan mati. Bapak Ibu, apa yang menarik? Iblis Ayub, saya rasa secara tidak sadar ya, melakukan apa yang dikehendaki oleh iblis, yaitu dia meminta Ayub untuk mengutuki Allah. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa iblis itu sangat lihai, sangat cerdik. Dia akan memakai orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang yang mengasihi kita dan orang yang kita kasihi untuk menjatuhkan kita. Saya tidak melihat istri Ayub sebagai jahat ya. Saya sih lebih melihat adalah ibu yang sudah terlalu sedih ya Bapak Ibu, bayangkan ya. Bukan saja usaha suaminya bangkrut, tapi dia kehilangan 10 anak. Bayangkan nggak sih Bapak Ibu, seorang langsung kehilangan 10 anak, saya rasa dia juga udah hampir gila pasti saking sedihnya. Dan sekarang melihat suaminya seperti itu, sehingga dalam kepedihannya dan juga mungkin sudah saking depresinya ya, saking bingungnya mengatakan kepada Ayub, kutukilah Allah dan mati. Mungkin dia berpikir, Ayub sudahlah kita mati aja deh semua ya. Kamu kutuklah Allah supaya kamu mati, dan mungkin dia juga berpikir sesudah itu aku juga mau mati saja. Jadi saya tidak melihat bahwa istri Ayub jahat, tetapi ini adalah seorang ibu yang penderitaannya sudah melampaui apa yang dia mampu tahan ya Bapak Ibu sekalian. Dan dia kemudian dipakai iblis untuk meminta Ayub mengutuki Allah. Tapi saudara, seperti saya katakan, ini adalah strategi yang sering iblis lakukan, dan itu yang iblis lakukan dengan Petrus. Karena itu kalau kita ingat ya, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus menurut engkau siapa aku? Dan Petrus kemudian mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi baru juga berkata demikian ketika kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita dan nanti mati dan pada hari ketiga bangkit kan, Petrus langsung mengatakan sekali-kali tidak. Dan apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis.
Nah, saudara, kata enyahlah iblis cuman pernah 2 kali Tuhan Yesus sebut. Yang satu adalah pada waktu dia dicobai di padang gurun dan dia berbicara pada iblis. Ingat ya, dan dia mengatakan enyahlah iblis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan enyahlah iblis kepada Petrus, apakah saking marahnya dia kemudian mengatakan Petrus adalah iblis dan mengatakan enyahlah iblis, atau Tuhan Yesus mengerti sekali pada waktu itu iblis sedang memakai Petrus untuk menjatuhkan Yesus. Dan saya percaya hal yang kedua. Seperti iblis memakai istri Ayub untuk menjatuhkan Ayub, iblis memakai Petrus untuk menjatuhkan Yesus. Itu ketika Yesus mengatakan enyahlah iblis, maksudnya enyahlah iblis yang pada waktu itu menunggangi Petrus. Ya, karena itu Bapak Ibu, dan ini merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Iblis itu bisa memakai orang-orang yang paling dekat dengan kita untuk menjatuhkan kita. Karena apa? Karena tentu saja orang yang kita percaya mengasihi kita dan kita mengasihi, kita tahu bahwa apa yang disarankan itu jujur karena dia mencintai kita. Ya, jadi bukan karena dia mau menipu atau mau menjebak kita, tetapi karena dia mengasihi kita. Dan karena itu kemungkinan kita mendengarkan nasihatnya itu besar. Karena itu kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Karena itu walaupun itu adalah mungkin perkataan istri tercinta atau suami tercinta atau orang-orang yang begitu kita hormati yang dekat dengan kita, hati-hati di dalam ketidaktahuan mereka, mereka bisa dipakai oleh iblis. Dan jangan lupa, kita pun juga bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang yang paling kita kasihi. Ya, tapi dalam hal ini kita melihat Ayub masih tetap bertahan. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa Ayub tetap bisa bertahan. Nah, hari ini kita sampai di sini, tapi next ya, kita akan melihat ya mengenai apa kesimpulannya. Kemenangan Ayub itu adalah tema kita ya, kemenangan Ayub. Nah, di sini kita melihat bahwa Ayub percaya Allah adalah Allah yang maha kuasa dan merupakan penyebab utama dari segala sesuatu, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting sebenarnya ya. Kalau kita mau menang di dalam menghadapi penderitaan, kita perlu tahu bahwa Allah kita maha kuasa. Dan berarti apapun yang terjadi itu di dalam pemeliharaan Allah. Jadi memang Allah mau kita mengalaminya. Kenapa ini merupakan sesuatu yang penting? Karena kalau kita hanya percaya bahwa yang terjadi pada kita adalah iblis, tapi saudara ingat ya, iblis itu tujuannya cuma satu, menghancurkan kita. Jadi melihat bahwa misalnya penyakit atau penderitaan kita dari iblis itu menakutkan. Tapi kalau melihat bahwa walaupun betul itu dari iblis, iblis hanyalah second cause, penyebab kedua, sedangkan penyebab pertamanya adalah Allah, dan kita harus percaya Allah walaupun memberikan yang buruk tetapi itu dalam kebaikannya, maka kita bisa melihat, oke, Tuhan memberikannya mungkin sebagai hukuman atas dosa kita, tapi tujuan Tuhan itu baik, supaya kita bertobat. Atau seperti kepada Ayub, Tuhan memberikannya untuk menguji dan mengasah iman Ayub, tujuannya supaya Ayub naik kelas, bertumbuh di dalam imannya. Karena itu coba bayangkan saudara ya, katakanlah kita diberikan penyakit ya, dan penyakit yang sangat berat yang kita tidak tahu bisa sembuh atau tidak. Kalau itu dari iblis, maka tujuannya itu cuma satu, menghancurkan kita. Tapi kalau kita tahu itu adalah dari Allah, maka kita harus percaya bahwa ada tujuan yang baik dari Allah, yaitu Allah sedang mengajar kita sesuatu. Bisa karena dosa kita supaya kita bertobat, bisa karena Allah mau membentuk dan memakai kita. Ya, sehingga apapun itu adalah dalam kebaikan Allah. Allah kalau menegakkan keadilan itu adalah dalam kebaikannya. Allah mengasah dan membentuk kita itu juga adalah kebaikannya. Jadi kemenangan Ayub karena dia percaya Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dan karena itu Allah yang memberi
dan Allah juga yang mengambil. Kalau kita mau menerima yang baik dari Allah, maka kita juga harus menerima yang buruk dari Allah. Ya, jadi dalam hal ini, saudara, kita harus menerima yang buruk dari Allah. Sekali lagi, yang buruk bukan berarti yang jahat. Yang buruk dari Allah, tetapi Allah berikan dalam kebaikannya. Ya, karena itu kita melihat bahwa Ayub mengerti bahwa segala yang kita miliki adalah milik Allah dan bahwa Allah berhak mengambil kembali apa yang Dia titipkan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Apapun yang kita miliki sekarang adalah milik Allah, kita hanya dititipkan, termasuk anak-anak. Betul nggak? Sehingga kalau Allah sebagai pemiliknya mau mengambilnya, boleh nggak kita tidak mau memberikan? Kan tidak boleh. Jadi Ayub mempunyai teologi yang sangat baik. Dia mengerti bahwa apapun yang dia miliki, termasuk 10 anaknya adalah titipan Allah, dan Allah sangat-sangat berhak untuk mengambilnya kembali, dan dia tidak berhak untuk protes. Ya, jadi dalam hal itu pun merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari. Next, apalagi yang dilakukan Ayub sehingga dia bisa menang? Kita melihat bahwa next ya, Ayub tidak mudah terpengaruh perkataan orang yang dikasihi dan mengasihinya. Saya yakin dia cinta istrinya, dan saya percaya bahwa nanti ya Tuhan itu memberkati dia dengan istri yang sama, ya, diberikan 10 anak lagi. Karena itu kita perlu sadar bahwa orang yang mengasihi dan yang kita kasihi dapat menjadi alat iblis untuk menjatuhkan kita. Karena itu kenapa nasihat dari orang yang paling dekat dengan kita pun kita harus sangat hati-hati. Bukan karena khawatir dia mau menjahati kita, tetapi tahu bahwa orang yang kita kasih pun juga adalah manusia biasa yang bisa tidak mengerti keinginan Allah, ya, dan dalam kasihnya kepada mereka bisa memberikan kita nasihat yang tidak sejalan dengan kehendak Allah bagi kita. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Nah, sebagai penutup saya mau memberikan next ya perkataan Arthur Ashe. Arthur Ashe itu adalah seorang pemain tenis ya. Next, dia adalah orang African American, dan dia adalah pemain tenis African American yang pertama dan satu-satunya yang merupakan juara 1 US Open dan Wimbledon single titles. Ya, biasanya yang menang itu adalah orang kulit putih. Ya, jadi pada waktu dia berkata seperti ini, dan pada waktu dia meninggal, dia adalah orang satu-satunya yang merupakan juara 1 US Open. Dia meninggal mungkin tahun 1980-an atau 90-an deh ya. Nah, ia meninggal akibat penyakit AIDS, tapi bukan karena kehidupannya yang tidak benar, tetapi karena dia mendapatkan transfusi darah dalam operasi ya. Pada waktu itu tahun 80-an kalau nggak salah dia operasinya. Pada waktu itu memang darah yang ditransfusikan itu belum dicek ada AIDS atau enggak. Jadi dia gara-gara operasi mendapatkan penyakit AIDS yang akhirnya nanti membuat dia meninggal. Nah, ketika kemudian fansnya mendengar tentang apa yang terjadi, ada fansnya yang kemudian menyatakan ya kemarahannya kepada Tuhan ya, bahwa kenapa sih Tuhan kok sampai tega, ya ini kan bukan karena hidupnya yang tidak bermoral sehingga dia kena penyakit AIDS. Kita tahu bahwa penyakit AIDS kan sering sekali terjadi gara-gara hubungan homoseksual ya. Tetapi ini Arthur Ashe mendapatkannya karena transfusi. Dan Arthur Ashe kemudian menjawab dengan perkataan yang menurut saya sangat baik, yang sejalan dengan apa yang Ayub katakan. Karena itu next kita melihat ya, dia berkata seperti ini. Next, dia berkata bahwa di dalam dunia ini kira-kira ada 5 juta anak mulai bermain tenis. Ya, tentu saja pada zaman itu ya, pada tahun 1990-an atau 80-an. Nah, dari 5.500.000 yang belajar main kan, 5 juta itu yang pokoknya iseng-iseng main, 500.000 yang benar-benar belajar pakai ada guru lah, ada pelatih yang melatih mereka.
Nah, dari 500.000 yang dilatih, kira-kira 50.000 yang ikut pertandingan ya, pertandingan dalam bentuk apapun lah, pertandingan anak-anak, pertandingan di sekolah, di kota dan sebagainya. Dan dari 50.000, 5.000 mencapai Grand Slam. Ya, kita tahu bahwa Grand Slam adalah yang sangat bergengsi di dalam tenis. Ya, dan dari 5.000 itu 50 masuk Wimbledon, akhirnya ada 4 masuk semifinal dan akhirnya masuk final, dan dia berkata ketika akhirnya dari 2 yang masuk final aku juara, aku tidak pernah bertanya Allah mengapa aku. Jadi dia sering sekali juara dan dia tidak pernah bertanya, Tuhan kok aku ya yang dapat juara? Kan itu sekarang ketika aku mendapat AIDS, aku sakit, aku juga tidak seharusnya bertanya kepada Allah mengapa. Dan saya rasa Bapak Ibu ini adalah perkataan yang sangat berhikmat ya. Kita itu kalau diberikan yang baik ya, tidak pernah bertanya, kok Tuhan kok aku diberikan hadiah yang begitu baik ya, mungkin ya keluarga yang begitu baik, pasangan yang begitu baik, anak-anak yang begitu baik, pekerjaan yang begitu baik, kita tidak pernah bertanya. Tapi sering sekali yang kita lakukan begitu kita mendapatkan kesulitan kita bertanya, Tuhan why me? Kenapa aku? Dan bagi Arthur Ace, ketika kita tidak bertanya kenapa Tuhan memberikan kita yang baik, kita juga tidak seharusnya bertanya kenapa Tuhan memberikan kita yang buruk. Ya, itu adalah di dalam kedaulatannya dan kita seharusnya menerima. Jadi ini sama dengan perkataan Ayub, yaitu apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Oke, Bapak Ibu, kita sampai di sini. Saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Ya, terima kasih Ibu Inawati untuk penyampaian materinya yang begitu bagus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang kita dalam kondisi sulit, penderitaan yang begitu sangat, kadang kita tidak bisa mengerti ya kenapa ini bisa terjadi. Tapi tadi satu kalimat, ya kalau kita mau melewati itu dan kita mau mengalami kemenangan melewati masa sulit gitu ya, kita perlu tahu dan mengenal Allah sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik di dalam segala situasi kehidupan kita. Kita akan punya kekuatan, ya kita akan punya pengharapan, kita akan punya sesuatu hal yang bisa menjadi motivasi kita di dalam kita menghadapi setiap kesulitan kita untuk kita bisa bertahan dan menang. Ya, satu hal yang indah sekali ya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa belajar dari firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Inawati. Kiranya kita boleh diberkati semuanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh mengajukan pertanyaan secara langsung. Namun terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, kalau boleh ajukan raise hand ya melalui fitur yang ada di Zoom kita ini. Ada Bapak Ibu Saudara? Oke, bila tidak ada, ini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan ya ke Ibu melalui saya gitu pertanyaannya ya, untuk saya bacakan. Ibu, bagaimana kita bisa memandang penderitaan Ayub bukan sebagai satu hal yang menakutkan untuk kita belajar hidup dalam kesalehan. Tadi Ibu bilang ya, akibat saleh nih, akhirnya Ayub diuji Tuhan, Ayub menderita gitu ya. Jadi bagaimana, kan ini orang kalau mau diberkati Tuhan itu seneng Bu. Belajar saleh itu seneng, tapi kalau ada konsekuensi dia harus diuji dan menderita begitu sangat, orang mikir biasanya Bu gitu. Anak Tuhan banyak yang seperti itu juga gitu ya Bu. Nah, ini bagaimana Bu kita memandang penderitaan Ayub ini bukan sebagai satu hal yang menakutkan untuk kita belajar hidup dalam kesalehan? Saya rasa dalam hal ini kita melihat memang ya sebagai orang berdosa, kenyataannya kita itu naik kelas melalui kesulitan.
Ya enggak, karena itu kenapa ya kita melihat bahwa biasanya orang-orang yang menghadapi kesulitan yang luar biasa yang kemudian menjadi lebih matang, ya, bisa lebih sabar dan sebagainya. Dan itu adalah realita kehidupan. Kalau kita mau menjadi orang yang lebih matang, yang lebih dibentuk ya, semakin serupa dengan Kristus, maka mau tidak mau ya kita perlu diasah ya, dan diasah itu selalu melalui kesulitan. Jadi mungkin jangan berfokus kepada kesulitan yang akan kita alami, tetapi kita berfokus kepada oke, aku sekarang diberikan ujian untuk naik kelas. Seperti juga dalam kehidupan kita sekolah. Saya rasa anak-anak saja tahu untuk naik kelas perlu ada ujian. Nah, ternyata itu tidak hanya berlaku untuk kita naik kelas secara sekolah. Ternyata untuk naik kelas dalam iman pun perlu ada ujian. Ya, karena itu ya saya rasa ya kita harus melihat itu sebagai bagian dari kehidupan ya, bahwa Tuhan mengasah kita dan tujuan Tuhan mengasah kita adalah supaya kita serupa dengan Kristus, dan itu persis yang apa Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. Karena itu coba kita lihat ya, Roma 8 ayat 28 dan 29. Nah, 8 ayat 28 itu adalah ayat yang mungkin kebanyakan kita tahu, tapi kita sering sekali tidak melihat ayat 29-nya. Karena itu saya bacakan Roma 8 ayat 28 dulu. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Biasanya ini dimengerti hal-hal yang buruk, tapi demi kebaikan. Dan ini tidak untuk semua orang, khusus untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan Allah memberikan yang buruk itu adalah demi kebaikan kita, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi ini adalah realita yang kemudian harus kita terima. Tetapi mungkin ya kita lihat positifnya, lihat tujuan Allah itu bukan dalam hal ini menghukum, tetapi tujuan Allah adalah untuk membentuk kita. Ya, jadi mungkin kita bersikap ya seperti ketika kita menghadapi ujian sekolah, harus belajar kan, harus dalam tanda kutip menderita, ya enggak ya, belajar untuk ulangan supaya apa? Supaya kita naik kelas ya. Jadi dalam hal ini kita berfokus kepada tujuannya supaya kita naik kelas. Ya, artinya bukan hanya karena kita jadi anak Tuhan, kemudian kita diuji, dibentuk, menderita. Orang-orang di luar sana pun sebenarnya juga menderita ya Bu ya, tanpa menjadi anak Tuhan gitu ya. Ya. Cuman menjadi spesialnya adalah di dalam penderitaan Tuhan memakai itu membentuk kita, gitu ya Bu. Betul. Jadi kalau orang-orang dunia lebih menderita karena dosa mereka, ya kita memang menderita juga karena dosa kita, tetapi terutama sebenarnya bagi orang percaya adalah Tuhan sedang membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya. Oke. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Nah, ini ada yang bertanya nih Bu di dalam kolom chat nih Bu. Bagaimana sih Bu kita bisa tahu sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita itu ini dari Tuhan. Oh, ini yang ini dari iblis gitu loh. Semuanya pasti dari Tuhan. Kalaupun itu dari iblis, tetapi karena Tuhan mengizinkan. Jadi hanya ini dari Tuhan atau bukan, pasti dari Tuhan. Itu namanya Allah kita berdaulat. Ya, dari iblis belum tentu, tapi dari Tuhan pasti. Jadi kalaupun memakai iblis itu juga adalah dari Tuhan ya. Dalam hal ini Ayub kan Tuhan memakai iblis, tapi itu kan dari Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Karena itu kalau kita terjadi malapetaka, mungkin fokus kita jangan kepada second cause, ya apa ini dari iblis atau bukan, ya nggak pedulilah itu dari iblis atau bukan, yang penting ini pasti dari Tuhan. Karena itu tokoh-tokoh Alkitab tidak pernah peduli pada iblisnya, betul nggak? Ayub juga tidak tahu ada iblis di dalamnya dan dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah ini adalah dari Tuhan. Jadi kita tidak usah peduli ini dari iblis atau bukan, yang pasti ini dari Tuhan.
Dan sekali lagi tujuan Tuhan itu adalah baik, ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu adalah dosa kita, berarti tujuan Tuhan itu adalah menghukum kita supaya apa? Supaya kita bertobat. Kalau kita baca di dalam keseluruhan Alkitab, ya, Tuhan menghukum umatnya dengan satu tujuan, supaya umat bertobat. Atau seperti pada Ayub, untuk membentuk Ayub menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan dan semakin beriman. Jadi, tidak usah nanya, pasti dari Tuhan. Sekarang pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, Tuhan, kenapa Tuhan memberikan ini? Apa yang sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan? Saya rasa fokus kita harusnya pada itu. Ya, apa yang Tuhan mau ajarkan melalui penderitaan yang Tuhan berikan atau izinkan terjadi tersebut. Ya, penting ternyata gitu ya Bu ya. Memakai setiap kondisi penderitaan kita itu justru membawa kita berefleksi ya Bu. Mengapa ini terjadi dan apa yang sedang Tuhan mau ajarkan pada kita. Betul. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Ada Bapak Ibu Saudara? Sudah ngerti semua sepertinya ya. Sudah siap untuk dibentuk nih. Nah, Bu, ini sebenarnya ada satu pertanyaan. Cuman saya tadi berpikir sepertinya sudah terjawab, tapi nggak tahu kalau menurut Ibu apakah ini bisa ada sesuatu hal yang mungkin bisa Ibu jawab yang bisa menambahkan ya pemahaman kita malam hari ini. Mengapa Allah perlu memamerkan Ayub pada iblis, Bu? Sebenarnya apa yang sedang Allah mau ajarkan pada umatnya, pada pembaca kitab Ayub ini, ketika di dalam kitab ini malah ada bagian di mana Allah itu memamerkan Ayub sama iblis. Pentingnya apa? Gunanya apa gitu? Nah, kita bisa melihat pentingnya dari taruhannya, ya, taruhan antara Allah dengan iblis. Karena kan tentu saja kita tahu Allah kita Maha Tahu. Dan kan iblis mengatakan bahwa Ayub takut akan Tuhan karena dia diberkati. Jadi iblis mau mengatakan ya tentu sajalah Tuhan, Ayub mengasihi engkau, takut akan engkau karena engkau berkati. Karena itu coba ya cabut semua berkatnya, Ayub pasti mengutuk. Karena itu kenapa Allah yang berinisiatif seperti itu, berarti Allah mau mengajarkan di dalam kitab Ayub bahwa Allah pantas atau layak dikasihi terlepas dari berkat-berkatnya. Dan ini memang sebenarnya merupakan sesuatu yang kita itu sulit tahu loh Bapak Ibu ya. Kita itu sebenarnya mengasihi Allah benar-benar karena kita mengasihi Allah, atau kita mengasihi Allah karena berkat-berkat yang Allah berikan. Dan kita saya rasa tidak benar-benar bisa menjawabnya sampai benar-benar Allah mengambil apa yang kita kasihi. Entah itu adalah orang yang kita kasihi, entah pekerjaan yang begitu kita banggakan, ya, atau barang-barang yang begitu kita kasih, pada waktu itu baru sebenarnya akan terlihat pada kita. Ya, tentu saja Allah sudah tahu, tetapi ini tujuannya adalah supaya kita mengetahui kita sebenarnya hanya mengasihi Allah karena berkatnya, atau benar kita mengasihi Allah karena diri. Ini pertanyaan yang dalam loh, Bu. Ya, karena itu ya, ada orang kalau sudah Allah berikan malapetaka dia tidak lagi mau beribadah, berarti dia mengasihi Allah karena berkat yang Allah berikan. Karena itu kenapa Allah itu kadang-kadang menguji sampai seperti itu adalah supaya sebenarnya kita itu bisa mengerti kita itu mengasihi Allah karena berkat Dia atau benar-benar kita itu mengasihi Allah. Ini satu ujian yang akan sangat memberkati kita secara iman ya Bu, akan memperdalam iman kita, memurnikan iman kita dalam mempercayai Tuhan. Oke, ini ada yang raise hand Bu ya. Ya. Oke, silakan Hadi, boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Bu Ina, mohon maaf saya off cam. Ya, Bu Ina. Iya, kalau dilihat kan pembahasan kita perspektifnya dari Ayub ya. Ayub yang melihat akan ada hal buruk
atas kebaikan Tuhan gitu ya Bu ya. Kalau kalau ditarik dari perspektif anak-anak Ayub, adakah kita melihat kebaikan Allah terjadi terhadap mereka? Karena pada akhirnya mereka ya sudah mati begitu. Boleh. Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu Ina. Saya pikir ya kalau nanti kita ketemu anak-anak Ayub di surga dan tanya, saya rasa mereka nggak akan sakit hati itu menurut saya kepada Allah ya. Karena apa? Karena kan sebenarnya hidup di dunia itu lebih banyak menderitanya toh. Betul nggak? Orang itu meninggal muda sebenarnya itu tidak merugikan bagi orang tersebut. Yang dirugikan adalah orang yang ditinggal. Ya, saya rasa yang meninggal itu ya seharusnya tidak merasa bahwa itu adalah rugi. Kita menganggap rugi karena kita tidak tahu kehidupan setelah kematian, betul enggak? Dan kita menganggap kehidupan di bumi kita ini yang adalah paling wah. Tapi kan sebenarnya kehidupan di bumi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan bersama Tuhan nantinya. Karena itu menurut saya anak-anak ya Ayub ya tidak akan ini ya, tidak akan merasa bahwa mereka kayaknya dirugikan. Ya. Lagi pula, jangan lupa Allah itu nanti akan memberikan keadilan kepada semua orang. Dan semakin lama kita hidup, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan cuma pikir enak hidup panjang ya. Semakin panjang umur kita, semakin kita harus bertanggung jawab dengan lebih berat. Ya, jadi dalam hal itu sekali lagi saya tidak merasa anak-anak ya Ayub akan berpikir mereka itu dirugikan. Baik Bu, makasih Bu Ina. Oke. Oke, thank you Ibu Ina untuk penjelasannya. Oke, ini ada satu lagi Bu yang raise hand. Silakan untuk Pak Ang Supriyanto boleh mengajukan pertanyaannya kepada Ibu Ina. Ya, shalom Bu Ina. Selamat malam. Aku ini Bu, aku yang pernah dengar di kisah Ayub ini ya, kan di ayat pertama dia bilang gini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Yang saya pernah dengar kan itu ternyata kan memang bukan dari keturunan Israel ya Bu ya. Tapi kenapa banggakan Ayub ini loh Bu? Maksudnya kenapa Allah pilih itu dan tidak memilih umat pilihannya gitu ya, sebagai contoh istilahnya. Thank you. Karena kalau dia hidup pada zaman Abraham atau sebelumnya belum ada yang namanya umat Allah sebagai satu tubuh, betul tidak? Karena Abraham saja, maksudnya kalaupun ada Abraham kan baru ada mungkin Ishak, belum ada umat Allah. Karena itu dan ini mungkin mempertegas bahwa ini adalah kisah sebelum umat Allah terbentuk. Karena memang setelah ada umat Allah dan umat Allah itu benar-benar terbentuk sebagai satu tubuh ya. Kalau dulunya umat Allah itu masih perorangan. Karena itu seperti Ayub dan teman-temannya tentu saja mereka adalah orang percaya, tapi kan pribadi-pribadi tidak membentuk satu tubuh, satu umat Allah. Umat Allah itu baru terbentuk ketika umat keluar dari keluaran. Ya, jadi keluar dari Mesir. Baru ada yang namanya umat Allah sebagai satu corporate, sebagai satu jemaah. Karena itu masuk akal kalau mereka bukan umat, maksudnya bukan orang Israel, karena belum ada Israel. Ya, belum ada Israel. Nah, memang setelah ada Israel, cerita itu pasti tentang umat Israel atau yang berkaitan dengan Israel. Jadi ini lebih menegaskan lagi bahwa ini adalah kisah ya, kisah yang memang sudah tua ya. Jadi dalam hal itu sebelum ada Israel. Bagaimana Pak Ang Supriyanto? Ya, makasih Bu. Oke. Ya, Bu, ini ada 2 pertanyaan di kolom chat, Bu. Nah, mungkin yang ini perlu penjelasan Ibu terkait dengan takut akan Tuhan. Ya, mengapa Ayub takut akan Allah padahal dia tahu Allah yang menciptakan dia dan Allah yang memberkati dia. Sebenarnya Ayub takut karena apa? Oke. Nah, saudara, istilah takut akan Tuhan sebenarnya adalah istilah di dalam Alkitab yang mau menyatakan kalau kita itu menyembah dan beribadah kepada Tuhan dan kita mentaati perintah-perintahnya, ya. Jadi takut itu bukan dimengerti ini Allah itu mengerikan begitu, bukan. Jadi istilah takut akan Allah itu positif. Kita disuruh takut akan Tuhan.
Jadi istilah takut akan Tuhan berarti kita seharusnya taat pada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan ya. Jadi istilah takut akan Tuhan itu ya, maksudnya kita adalah orang yang menyembah Tuhan dan menundukkan diri kepada Tuhan. Ya, bisa diterima ya Pak Adi ya. Jadi takut akan Tuhan itu bagaimana menghormati, mengasihi Tuhan gitu ya. Bukan takut karena Allah sangar, Allah kejam gitu ya. Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu dari kolom chat. Mau minta Ibu boleh menjelaskan, jika cobaan yang Ayub terima itu dikatakan berasal dari Allah, tadi Ibu ada menjelaskan itu. Bagaimana penjelasan dari firman Tuhan di Yakobus 1:13 Bu, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah gitu loh. Nah, dalam hal itu Yakobus berbicara tentang second cause, bahwa yang mencobai kita adalah diri kita ya, atau bisa di bagian lain iblis atau dunia yang mencobai kita. Tapi itu adalah second cause. Sedangkan first cause-nya tetap adalah Allah. Atau juga orang sering mengatakan kenapa Yakobus mengatakan Allah tidak mungkin mencobai, itu karena Yakobus membedakan antara ujian dan cobaan. Jadi Allah itu memberikan ujian karena tujuan Allah adalah supaya kita naik kelas. Iblis mencobai karena tujuannya adalah supaya kita jatuh dalam pencobaan. Tetapi penulis-penulis yang lain sering sekali tidak membedakan antara ujian dan cobaan. Ya, jadi Alkitab bisa mengatakan Allah menguji atau mencobai. Tapi kelihatannya Yakobus memang agak membedakan antara ujian dan cobaan. Jadi Allah menguji, iblis mencobai. Nah, dalam hal itu kenapa Yakobus mengatakan Allah tidak mencobai. Ya, jadi kita ketika kita membaca Alkitab, memang definisi penulis itu kata yang sama bisa mempunyai definisi yang berbeda. Karena itu kita harus hati-hati ya, ketika kita menyamaratakan semua definisi, akhirnya kita salah mengerti. Nah, itu yang sering terjadi untuk definisi iman Paulus, misalnya dalam kitab Roma, dengan definisi iman Yakobus di dalam surat Yakobus, ya. Nah, definisi Paulus soal iman adalah iman yang menyelamatkan. Kan itu bagi Paulus iman cukup, tidak usah melakukan sabat, tidak usah melakukan sunat dan sebagainya, iman saja, iman yang menyelamatkan. Sedangkan Yakobus ketika berbicara tentang iman, itu adalah pengakuan iman. Kamu mengaku percaya. Karena itu kenapa Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pengakuan iman kita itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, berarti definisi imannya Paulus ya dengan definisi iman Yakobus itu berbeda. Dan kalau kita tidak mengerti, kita berpikir doktrin Paulus dan doktrin Yakobus berbeda. Padahal itu karena definisi imannya berbeda. Walaupun kata imannya dalam bahasa Yunani-nya sama. Karena itu ketika kita membaca satu bagian, kita harus pertama-tama mencari tahu apa yang didefinisikan oleh si penulis itu. Nah, dalam hal itu Yakobus kenapa mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mencobai, kita dicobai oleh diri kita sendiri, karena dia melihat bahwa Allah itu menguji. Allah tidak mencobai, tapi Allah menguji. Dan kita dicobai oleh diri kita sendiri dalam arti sebagai second cause. Ya, bukan dalam arti sebagai first cause. Nah, ini ada sambungannya Bu nih. Ada pertanyaan lain tapi kayaknya relate nih. Jika Allah adalah first cause, Bu, ide kejahatan untuk mencelakai Ayub datang dari iblis, kan kemudian dikatakan Allah izinkan gitu ya. Nah, maka di Ayub 1 ayat 11 dan Ayub 2 ayat 5 ini first cause atau ide atau izin, Bu? Itu adalah ide atau izin? Nah, dalam hal ini ya, kalau manusia, izin dan ide itu beda. Karena manusia ketika mengizinkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagi Allah mengizinkan dan dia menghendaki adalah hal yang sama. Karena apa yang Allah izinkan pasti terjadi. Kan itu Alkitab tidak pernah memakai kata Allah mengizinkan.
Karena apa? Alkitab itu mau menekankan kedaulatan Allah. Ingat ya, umat Allah itu kagak ngerti-ngerti itu tentang kedaulatan Allah. Karena itu mereka selalu jatuh menyembah berhala. Karena itu Alkitab sangat menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, first cause dari segala sesuatu adalah Allah. Karena itu Alkitab tidak memakai kata Allah mengizinkan Firaun mengeraskan hatinya, tapi Allah mengeraskan hati Firaun. Jadi Allah menghendaki dengan Allah mengizinkan sama, pasti terjadi. Ya, jadi dalam hal ini kita harus melihat bahwa ini adalah kehendak Allah. Jadi jangan samakan kalau manusia mengizinkan. Manusia mengizinkan, kita mengizinkan anak kita naik motor, enggak tahu kalau akan ada kecelakaan. Allah mengizinkan itu terjadi, sudah tahu kalau kecelakaan itu akan terjadi. Ya, jadi dalam hal ini mengizinkan atau menghendaki sebenarnya sama. Ya, karena itu pasti terjadi. Dan dalam hal itu Alkitab menekankan Allah menghendaki, tidak pakai kata Allah mengizinkan. Karena sekali lagi Alkitab mau menekankan kedaulatan Allah. Berarti penekanannya kedaulatan Allah dengan tujuan Allah mungkin ada sesuatu yang mau Allah kerjakan, yang mau Allah nyatakan, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik gitu ya Bu ya. Bisa yang buruk tapi dalam kebaikan Allah. Oke, terima kasih Bu. Bapak Ibu Saudara, apakah ada lagi? Oh, silakan. Hadi. Bu Ina, mohon maaf ya, contoh, sorry, satu lagi ya. Gak apa-apa. Terkait dengan diskusi Allah dengan iblis. Sepertinya ya, di ngelek kayaknya ya, Hadi. halo, aku masih ada ya? Ya, Mas Edi. Oke. Silakan. Tadi putus, nggak ada suaranya. Iya, diskusi Allah dengan iblis. Mau tanya, diskusi dengan Allah dengan iblis itu sepertinya jarang terjadi di Alkitab. Apakah diskusi Allah dengan iblis itu selalu terjadi ya di dalam dilemanya manusia begitu, termasuk di zaman sekarang maupun zaman PL/PB begitu, Bu Ina? Thank you, Bu Ina. Kalau iblis mau melakukan sesuatu, kelihatannya memang harus dapat izin. Nah, apakah diskusi itu benar-benar seperti itu atau enggak, kita tidak tahu. Tapi intinya, iblis maupun antek-anteknya tidak dapat melakukan apapun kalau tidak diizinkan Allah. Nah, menarik, ada yang lebih jelas lagi, walaupun memang Alkitab jarang ya, tapi saya tunjukkan satu bagian yang lebih jelas dari kitab Ayub. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 22, ya, di mana perkataan Nabi Mika. 1 Raja-Raja 22, saya bacakan ayat 19 sampai 23 ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23. Kata Mika, jadi Mika berkata kepada Raja Ahab, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya di sebelah kanan dan kirinya. Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian keluarlah suatu roh dan berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, akulah yang akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, bagaimana caranya? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Firman-Nya, biarlah engkau membujuk dia dan engkau pasti bisa, keluarlah dan lakukanlah demikian. Jadi sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu, Tuhan telah menetapkan malapetaka atasmu. Jadi yang terjadi adalah Tuhan mau mematikan Ahab, tapi Tuhan mau memakai second cause. Jadi dia mengumpulkan roh-roh jahat dan bertanya, apa ada usulan? Jadi masing-masing roh jahat memberikan proposalnya. Dan akhirnya Tuhan setuju dengan yang satu yang mengatakan dia akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Karena itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, si Ahab mempunyai 400 nabi dan semua 400 nabinya serentak mengatakan berperanglah, Ahab pasti menang. Jadi ini gara-gara pengaruh roh dusta yang diizinkan Tuhan. Tapi saudara, saya mau coba kita lihat bahasa dari ayat 23. Karena itu ya, kalau kita baca Alkitab saudara ya, perhatikan detailnya.
Jadi sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Kalau kita bayangkan, Tuhan cuma berkata kepada roh tersebut, oke, ya, kamu pengaruhilah nabi-nabi Ahab untuk berdusta, silakan. Dan saya rasa roh dusta itu yang langsung memengaruhi nabi-nabi dari si Ahab. Tapi Alkitab memakai bahasa Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Saudara lihat nggak? Bahasa Allah sebagai first. Jadi bahasa-bahasa demikian menunjukkan Allah adalah mau menekankan kedaulatan Allah, mau menekankan Allah sebagai first cause-nya. Jadi ini adalah detail yang lebih daripada apa yang terjadi pada Ayub ya. Ibu Ina terkait ini boleh sedikit ya Bu? Saya nanya Bu, apakah di dalam bagian ini sebenarnya Allah itu memang sengaja ingin mencelakai Ahab, atau memang Ahabnya Tuhan sudah tahu Ahabnya ini adalah Ahab yang sudah sangat jahat sekali dan tidak akan pernah bisa mau bertobat sebenarnya? Saya pikir ya dua-duanya dong, tetapi dalam hal ini memang Tuhan sudah mau mematikan Ahab. Jadi sudah waktunya, ya sudah waktunya Ahab harus mati dan Tuhan mau mematikan Ahab melalui perang. Jadi meminta roh jahat gimana supaya mereka bisa membujuk Ahab untuk ikut perang. Berarti tidak ada lagi kesempatan bagi Ahab untuk bertobat gitu Bu. Betul. Ya, Gitu Tuhan ya. sudah mematikan dia. Wah, keras loh itu ya Bu ya. Karena itu memang hati-hati ya. Nah, saya bacakan ayat yang jelas-jelas mengatakan apa yang Bapak katakan bahwa sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Itu apa yang dikatakan tentang anak-anak Imam Eli. Ingat ya, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Coba kita baca 1 Samuel ya, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayat 25. Di mana Imam Eli berkata kepada anak-anaknya, ya. Dan anak-anaknya kan melakukan dosa yang sangat parah ya, persembahan untuk Tuhan mereka ambil saja daging yang mereka mau kan, dan juga mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah suci. Saya bacakan 1 Samuel 2 ayat 25. Si Imam Eli berkata kepada anak-anaknya, jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya. Jadi Imam Eli mau mengatakan kalian itu langsung loh ya berdosa itu terhadap Tuhan. Saya lanjutkan. Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Lihat nggak? Kenapa mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka? Karena Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Pintu pertobatan sudah Tuhan tutup, tidak mungkin lagi mereka bertobat. Tuhan sudah mau mematikan mereka, tidak mungkin mereka bertobat. Jadi Alkitab mau mengajarkan ya kepada kita, ada kalanya ya pintu pertobatan itu sudah Tuhan. Dan terutama dalam hal ini ingat, tidak semua umat Allah itu mempunyai iman yang sejati. Jelas anak-anak Imam Eli tidak beriman. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, walaupun LAI menjelaskannya, kalau saya bacakan 1 Samuel 2 ayat 12, tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana, mereka tidak mengindahkan Tuhan, bahasa Ibraninya mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi jelas mereka tidak punya relasi dengan Tuhan, mereka tidak mempunyai iman yang sejati. Dan Tuhan sudah menutup pintu pertobatan, tidak mungkin mereka bertobat. Jadi memang ya Tuhan bisa menutup pintu pertobatan. Thank you banget ya Bu. Maka firman Tuhan sering pakai kata ini ya Bu ya. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Artinya ini serius sekali, kita harus belajar meresponi firman gitu ya. Jangan sampai pintu itu tertutup bagi kita. Ya, kesempatan tidak selalu diberikan lagi. Ya, karena itu kita harus hati. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, ya kita boleh kiranya berintrospeksi ya dari firman Tuhan malam hari ini. Ibu, ini masih ada 3 pertanyaan lagi Bu. Masih ada waktu ya Bu ya. Ya, Bu, meresponi yang tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Ibu terkait dengan first cause Bu. Apakah manusia bisa gagal dalam pencobaan itu jika Allah sebagai first cause?
Bisa, karena apa? Karena manusia sebenarnya tidak bisa berbuat baik pada dirinya sendiri. Ya, jadi Roma 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan seperti ini. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, kita itu pasti jatuh dalam dosa kecuali Allah memberikan anugerah, ya, membuat kita tidak berdosa. Nah, first cause-nya adalah Tuhan, dalam arti sekarang tergantung Tuhan mau membiarkan kita jatuh atau Tuhan beranugerah membuat kita tidak jatuh, ya. Karena itu first cause-nya tetap Tuhan. Sekarang tinggal keputusan Tuhan mencegah kita jatuh atau membiarkan kita jatuh. Nah, kok Allah membiarkan kita jatuh? Allah tidak berkewajiban mencegah kita jatuh loh ya. Yang mau berdosa itu kita. Karena itu ya, apa yang terjadi saudara ya, Tuhan biasanya di dalam Alkitab ya, kalau seseorang mau melakukan dosa yang besar seperti Daud ya, Tuhan itu biasanya berusaha mencegah. Tapi kalau sudah dicegah masih ngotot mau berdosa, yang sering terjadi Tuhan biarkan. Jadi dalam hal itu Allah sebenarnya beranugerah sering sekali mencegah kita berdosa. Karena itu saudara ya, terutama kalau kita mau melakukan dosa yang besar, kan sering sekali hati nurani kita itu sudah menegur kita. Atau ada orang lain ngomong, aduh kamu yang benar aja, kamu nggak pikir-pikir dulu. Itu artinya Tuhan sebenarnya sedang mencegah. Tapi kita tetap bebal, kita tetap ngotot, ya Tuhan biarkan jatuh. Jadi Allah sebagai first cause tentu saja kita bisa jatuh. Ya, karena berarti Allah ya membiarkan kita jatuh gitu loh. Karena Allah tidak berkewajiban mencegah. Artinya Allah sudah beranugerah gitu ya Bu, untuk kita tidak jatuh, tapi kita sendiri yang tidak mau respon ya. Ya. Nah terkait ini Bu, kalau seandainya anak Tuhan gitu ya, udah dicegah Allah, dia tidak mau dan dia akhirnya jatuh. Dia jatuh sebagai orang yang kemudian sepertinya, ya udah kamu tetap diselamatkan, tapi aku tidak izinkan kamu lagi hidup di tengah dunia ini. Atau memang orang ini sebenarnya bukan orang yang diselamatkan gitu? Oh tentu saja bisa, tetap orang yang sangat beriman pun bisa jatuh. Daud apa enggak kurang besar dosanya? Dosa dengan Batsyeba, membunuh Uria, dan Daud adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Ya, jadi orang yang sungguh-sungguh beriman pun bisa melakukan dosa-dosa yang mengerikan. Jadi dosa yang mengerikan tidak menandakan dia pasti orang yang tidak sungguh-sungguh beriman ya. Oke, thank you Bu. Ini Bu, ada satu lagi. Berarti dengan penjelasan Ibu Ina tentang Allah sebagai first cause atas segala sesuatu, berarti hidup kita saat ini menjadi lebih simpel ya Bu. Tinggal saat kita mengalami kesulitan hidup, tinggal kita tunggu saja waktu Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Betul, tapi kan sambil menunggu ingat kedaulatan Allah tidak menghilangkan anugerah Tuhan. Jadi jangan cuma nunggu-nunggu dong. Kita harus berupaya memperbaiki ya. Kita harus berupaya mengkoreksi diri. Jadi dalam hal itu memang lebih simpel karena oh ini pasti dari Tuhan ya. Jadi enggak usah nebak-nebak deh ini dari Tuhan atau bukan. Dan pasti ada pelajaran yang Tuhan mau ajarkan. Nah, itu yang perlu kita gumulkan. Jadi ingat ya, kedaulatan dan anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Jadi memang Alkitab itu mengajarkan paradoks, saudara. Ya, jadi menunggu itu jangan dimengerti bahwa menunggu tinggal diam tanpa berusaha. Kita sudah jatuh ya kita harus berusaha bertobat, kita harus banyak membaca firman, berdoa supaya kita dikuatkan. Iya enggak? Ya, jadi bukan dalam arti pokoknya tinggal tunggu, tidak ya. Saya tunjukkan ayat yang menunjukkan paradoks ini, Saudara, walaupun di dalam konteks yang berbeda, 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10, namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Ini perkataan Paulus. Dia mengatakan kalau dia bisa sampai apa adanya semata-mata anugerah Allah, tetapi lihat tanggung jawab manusianya. Tetapi aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, jadi betul kita menunggu waktu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan
untuk memperbaiki diri, ya, untuk mendisiplinkan diri kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Artinya respon kita itu Bu sangat ditentukan dari bagaimana kita berjuang bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya Bu ya. Betul, karena itu harus mengerti paradoks. Kadang-kadang orang tidak mengerti paradoks. Oh, udahlah anugerah Tuhan, kalau gitu aku diam aja, tahu-tahu imanku bertumbuh. Ya tidak, Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Betul enggak? Berarti iman kita bertumbuh sejalan dengan berapa seringnya kita mendengar, membaca firman Tuhan. Walaupun kita tahu iman kita bertumbuh semata-mata karena anugerah Allah. Karena itu kenapa kita harus mengerti paradoks ya. Sekali lagi kedaulatan maupun anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Termasuk bedanya respon Ayub dengan istrinya ya Bu. Ini sepertinya ya bagaimana dua pribadi ini di dalam mengenal Allah, di dalam dia berjuang mengintrospeksi dirinya, belajar bertumbuh, mengenal Tuhan dan berubah gitu ya di dalam hidupnya gitu ya Bu. Betul, berarti kan di sini pengenalan Ayub akan Allah lebih baik dari istrinya ya. Jadi Sehingga bisa berespon lebih baik gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau di dalam kondisi seperti ini Bu, kalau di dalam perjanjian baru ini kan ada katanya peran Roh Kudus di sana. Nah, bagaimana peran Roh Kudus di dalam bekerja dalam diri kita gitu loh. Ya, silakan Bu. Dalam hal itu sebenarnya Roh Kudus bekerja kan sama dengan Allah, memang lebih sekarang secara khusus kita tahu ya Roh Kudus yang bekerja. Tapi sekali lagi karya Roh Kudus itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu kenapa ya kalau kita perhatikan misalnya Efesus 5 ayat 18, be filled with the Spirit ya. Kalau kita perhatikan itu sebenarnya adalah kalimat yang sangat baik. Be filled itu berarti pasif ya, tetapi itu adalah perintah. Perintah berarti kita harus melakukan, tetapi kenapa dalam bentuk pasif? Karena kita nggak bisa memerintah Roh Kudus ya, jadi kita hanya bisa memohon, tapi itu adalah perintah. Jadi walaupun Roh Kudus yang nanti berkenan atau tidak itu, tapi kita punya kewajiban memohon Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ya, jadi dalam hal ini walaupun betul Roh Kudus yang memampukan kita, tapi kita punya tanggung jawab. Kita yang seharusnya meminta, memohon supaya Roh Kudus memenuhi kita. Ya, jadi sekali lagi Alkitab itu penuh dengan paradoks ya, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bisa mengerti doktrin dengan baik kalau kita tidak mengerti paradoks ya. Jadi Efesus 5 ayat 18, Indonesianya mungkin tidak terlalu kelihatan pasifnya ya, tetapi itu adalah kalau kita baca Inggrisnya be filled with the Spirit ya. Jadi lebih tepat dipenuhilah oleh Roh Kudus. Pasif tetapi itu adalah perintah. Aneh toh? Biasanya bahasa perintah itu bahasa aktif ya, kasihilah, nggak ada dikasihilah. Tetapi ini dipenuhilah oleh Roh Kudus dan itu menunjukkan paradoks Saudara ya. Kita harus berusaha, tetapi adalah Roh Kudus yang akan memenuhi kita. Terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya yang sangat jelas sekali, yang membuat kami semua bisa lebih mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan ya. Dan Bapak Ibu Saudara, seru ya, cuman sayang waktu kita terbatas sekali ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya mungkin di dalam kita semua ini, dalam diri kita masih ada nih pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang ingin ditanyakan, tapi simpan dulu Bapak Ibu Saudara, bisa ditanyakan itu minggu depan. Waktunya masih panjang ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kiranya kita semua minggu depan bisa kembali lagi untuk bersama-sama kita belajar ya bagaimana dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan, untuk setiap kita boleh semakin bertumbuh dalam mengenal, menghormati Tuhan, dalam kita juga dibentuk bisa semakin berubah, memiliki karakter seperti Kristus, sehingga setiap kita pun bisa memberikan sebuah respon yang tepat terhadap setiap keadaan hidup kita ya. Oke, sekali lagi Ibu Ina, terima kasih banyak
untuk malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, boleh dong kita memberikan applause kita secara langsung maupun melalui emoticon yang ada di Zoom ini ya, untuk Ibu Ina. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sekali lagi mewakili gereja ya Bu, sangat bersyukur untuk Ibu Ina yang mau melayani di gereja kami, dan boleh bahkan sampai akhir bulan nanti gitu ya, Ibu boleh berkomitmen di sana, dan kiranya Bapak Ibu Saudara kita pun boleh terus berkomitmen ya. Firman Tuhan sangat kaya, sangat penting, dengan bahkan sangat bisa memberikan kita pengajaran-pengajaran yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang semakin indah di dalam Tuhan, yang memampukan kita bisa jadi saksi dan berkat. Saya berharap kita bisa terus belajar melalui PA Domba ini ya, dan diberkati. Oke, kita akan menutup PA Domba kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita meminta Tuhan boleh memberkati setiap kita ya. Bolehkah minta semoga memimpin kita, menuntut kita dalam doa semua? Apakah semua masih ada? Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau malam hari ini bersama-sama kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Ina yang boleh memberi pelajaran yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Biarlah kami tidak terlalu sibuk dengan tugas kami, tetapi kami boleh menggunakan waktu kami ini dengan baik, sama-sama belajar. Tuhan terima kasih, biarlah minggu yang akan datang kami boleh bertemu kembali di dalam pelajaran yang akan diberikan oleh Ibu Ina. Tuhan pakai Ibu Ina dengan luar biasa, jadikanlah ia berkat bagi setiap kami. Tuhan terima kasih. Sebentar lagi kami ingin istirahat. Tuhan memberi kami satu waktu yang indah agar kami sungguh-sungguh boleh melepaskan jerih lelah sepanjang hari ini. Kami boleh bekerja, kami boleh melayani, kami boleh melakukan banyak tugas dan pelayanan. Tuhan berkatilah setiap kami dengan waktu istirahat ini. Esok bangunkan kami dengan semangat yang baru dan kesehatan. Oh Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you semua ya Bapak Ibu Saudara. PA Domba kita selesai.